Oh ya, sebagai di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang impairment dari aset keuangan sesuai dengan yang diatur di PSK 71. Nah, yang mana di PSK 71 ini, sebagaimana yang kita ketahui bahwa selain dia cerita tentang perubahan dari klasifikasi aset, ya, dia juga membahas mengenai perubahan teknik atau perubahan impairment yang perubahannya termasuk signifikan lah. Nah, yang mana kalau gini bisa kita lihat bahwa perubahannya itu dari PSK 55 dan PSK 71 kita lihat ya di sini bahwa di PSK 55 ya itu kalau kita lihat dia itu hanya melihat kerugian yang telah terjadi atau incurred loss, sedangkan di PSK 71 itu lebih melihatnya adalah expected loss. Jadi bagaimana kita mengestimasi di masa depan bahwa akan terjadi suatu kerugian seperti itu, akan terjadi penurunan nilai. Nah, kemudian di PSK 55 itu ada beberapa model pengukuran impairmentnya, sedangkan di PSK 71 itu hanya satu, yaitu ECL. Nanti kita akan bahas expected credit loss ya, expected credit loss ECL. Nah, kemudian untuk investasi apa saja sih yang bisa diturunkan nilainya ya. Jadi kalau PSK 55 itu disebutkan bahwa penurunan nilai diakui untuk investasi pada instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai available for sale. Sedangkan di PSK 71 itu tidak ada penurunan nilai yang diakui untuk instrumen ekuitas. Berarti yang bisa dilakukan penurunan nilai itu hanya instrumen hutang, ya, hanya debt investment. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini apa saja sih yang masuk di dalam ruang lingkup PSK 71? Ya, yang pertama adalah aset keuangan yang merupakan instrumen hutang, ya, baik yang diukur dengan amortized cost maupun FVOCI. Kemudian ada komitmen pinjaman yang diterbitkan yang tidak diukur pada FVTPL. Nah, kalau diukur pada FVTPL dia tidak bisa di impairment. Kemudian kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan yang masuk ke dalam ruang lingkup PSK 71 dan tidak diukur dengan FVTPL, ya, karena FVTPL itu tidak bisa di impairment. Kemudian ada piutang sewa dalam ruang lingkup PSK 30 dan aset kontrak dalam ruang lingkup PSK 72. Nah, apa yang di luar lingkup PSK 71 artinya yang tidak diatur di PSK 71 yaitu adalah impairment atas investasi untuk instrumen ekuitas. Kemudian komitmen pinjaman dan jaminan yang diterbitkan yang diukur pada FVTPL serta instrumen keuangan lainnya yang diukur pada FVTPL. Jadi FVTPL tidak diatur impairmentnya di PSK 71, termasuk juga investment pada ekuitas itu impairment yang tidak diatur di PSK 71. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini bahwa ini bedanya antara PSK 71 dan PSK 55. Tadi kalau PSK 55 dia hanya mempertimbangkan kejadian di masa lalu saja, tetapi PSK 71 itu mempertimbangkan informasi yang cukup yang mana itu terdiri dari gabungan antara kejadian di masa lalu, kondisi sekarang maupun perkiraan kondisi ekonomi di masa depan. Gitu ya. Nah, kemudian pada umumnya seluruh aset itu membawa penyisian kerugian, sehingga yang sebenarnya tidak diperlukan trigger untuk mengakui penurunan nilai. Lebih banyak dilakukan pertimbangan, ya, judgment untuk melihat adanya impairment. Nah, model yang digunakan untuk impairment di PSK 71 itu adalah ECL tadi, kerugian credit expectation atau expected credit loss. Seperti itu. Ya. Kemudian nah, ini definisi-definisi nanti bisa dibaca sendiri ya. Definisi-definisi nanti kita akan bahas lanjutnya biar lebih jelas saja. Nah, dalam mengukur ECL ya, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Ya, yang pertama adalah probabilitas tertimbang, yaitu adalah jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang, ya, yang mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi. Apa aja itu? Jadi ada probability of default, loss given default, dan exposure amount default. Jadi gabungan dari ketiga nilai itu adalah ECL. Nah, tapi dalam hal ini kita tidak fokus dalam menghitung ECL karena ini cukup ribet. Ya, profesional juga harus ada profesi tersendiri yang mengukur ECL ini.
Ya, kita di sini nanti ICL-nya sudah diketahui seperti itu. Nah, kemudian yang mempengaruhi ICL itu juga apa? Ada nilai kini, present value. Ya, present value. Nah, dan juga sehingga nanti selisihnya itu adalah kekurangan kas. Ya, kekurangan kas ini yang kita maksud dengan ICL. Ya, selisih antara arus kas terutang sesuai kontrak dengan arus kas yang diperkirakan diterima oleh entitas. Ya, ini. Jadi ini adalah expected credit loss-nya. Ya, itu kita anggap sebagai kekurangan kas. Nah, kemudian kita lihat di sini, bagaimana sih perlakuan penurunan nilai atau impairment sesuai dengan PSAK 71. Nah, kita lihat ya tadi sesuai yang gue jelasin tadi, bahwa penurunan nilai yang ada di PSAK 71 itu hanya diatur dua. Yang pertama adalah debt investment yang diukur dengan amortized cost, ya khususnya terkait dengan investment ya, yaitu debt investment yang diukur dengan amortized cost, dan debt investment yang diukur dengan FVOCI. FVTPL enggak, karena FVTPL tidak di impairment sesuai dengan PSAK 71. Nah, untuk debt investment yang diukur dengan amortized cost, kalau kita lihat di sini ada beberapa perlakuan yang harus teman-teman ketahui. Ya, yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah, yang harus kita lakukan adalah pertama kita harus mengidentifikasi ICL dulu, expected credit loss. Nah, kemudian ketika expected credit loss kita ketahui dan ada impairment, maka kita akan mendebit akun loss on impairment dan mengkredit akun allowance for impaired debt investment. Jadi pakai akun allowance kalau untuk amortized cost. Yang mana ini akan berpengaruh pada nilai tercatat debt investment. Kemudian yang terakhir adalah mencatat recovery of impairment kalau ada, dengan mendebit akun allowance for impaired debt investment. Jadi tadi yang tadinya dikredit jadi debit, dan mengkredit akun recovery of loss of impairment. Nah, ini masuknya akun other revenue ya. Ini other revenue. Recovery on loss on impairment. Nah, sedangkan untuk debt investment yang diukur pada FVOCI, nah ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama tentu menghitung ICL dulu. Kemudian ketika kita lihat ada impairment di situ, maka kita harus mendebit akun loss on impairment dan mengkredit akun adjustment for impairment loss yang masuk ke OCI ini ya, lihat ya. Jadi akunnya namanya adjustment for impairment loss. Nah, kredit ke OCI, kredit ke OCI agar tidak mempengaruhi nilai tercatat debt investment, karena debt investment disajikan sesuai dengan fair value, sehingga akun adjustment for impairment loss yang dimasukkan ke OCI itu dia bukan akun kontra dari debt investment. Beda sama allowance. Kalau allowance tadi dia akun kontra dari debt investment, tapi kalau adjustment for impairment loss itu bukan akun kontra dari debt investment, dan dia masuk ke OCI. Ya, masuk ke OCI. Nah, kemudian yang ketiga adalah mencatat recovery of impairment jika ada dengan mendebit akun adjustment for impairment loss OCI pada recovery of loss on impairment. Ini masuknya sebagai ada revenue juga tadi. Nah, untuk yang debt investment yang diukur dengan menggunakan FVOCI, maka jurnal yang dibuat di setiap akhir periode itu meliputi jurnal penyesuaian nilai wajar ya, dan jurnal penurunan nilai sebesar jumlah expected credit loss atau jurnal recovery jika terjadi penurunan dari expected credit loss. Seperti itu. Kira-kira itu dulu guys yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian. Bye bye.